Alhamdulillah pada pertemuan kedua ini untuk mata kuliah Article Writing and Publication, kita akan kembali sharing sebagaimana pada target pembelajaran kita, pembelajaran kita di pertemuan kedua ini, insya Allah kita akan saling sharing lebih jauh terkait bagaimana sih tips menerbitkan jurnal pada tatanan jurnal nasional, internasional yang bereputasi. Di sini nanti ada 6 pokok bahasan, yakni bagaimana kita menulis artikel, bagaimana review prapublikasi, bagaimana mencari jurnal, bagaimana mempersiapkan naskah, mengirim naskah, dan menunggu keputusan editor jurnal, serta jadi jangan menganggap bahwasannya saya masih semester 6, semester belum selesai. Namun kemudian itu kemarin, sebagaimana penjelasan saya kemarin, adalah sebuah kewajiban kepada sekarang mahasiswa S1, S2, S3 untuk sebelum selesai memperoleh gelar sarjana untuk S1, memperoleh gelar magister untuk S2, dan memperoleh gelar doktor untuk S3, harus memiliki publikasi. Kalau S1 kemarin cukup publikasi pada jurnal online nasional. Kalau S2 itu jurnal nasional bereputasi ataukah terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2. Kalau S3 itu minimal pada tatanan bereputasi pada Scopus dan Thomson Reuters. Baik, adik-adik sekalian yang kami hormati, di laman LMS-nya saya sudah kirimkan itu presentasi saya untuk tips dan trik menerbitkan jurnal bereputasi, serta juga contoh jurnal Scopus yang mungkin masih momok orang, apa itu Scopus, yang seperti hantu akademik. Jadi ketika orang sebut Scopus, orang kayak kaget semua, Scopus. Padahal sebenarnya itu disitulah tuangan istilahnya. Kalau bahkan ada beberapa kampus di Jawa itu dia itu skripsi sudah tidak menjadi kewajiban saja, artinya dia mahasiswa menjadi pilihan. Jadi mahasiswa mau jalur publikasi artikel langsung pada tatanan misalkan jurnal nasional, ataukah skripsi. Jadi dia ada pilihan. Bahkan juga saya lihat di mana itu, dia artinya tidak usah disertasi, S3 langsung saja publikasi. Ya, mana publikasinya? Minimal 2. Kalau ada 3 ke atas itu lebih bagus lagi. Oke. Saya share konten dulu. Oke, ini tips dan trik menerbitkan jurnal menerbit artikel di jurnal internasional bereputasi. Kurang lebih sama kalau jurnal nasional, jurnal di mana saja kurang lebih sama strateginya. Tinggal bagaimana kita punya trik dan tips tersendiri. Ini hanya sebuah pengalaman yang selama ini saya lakukan, dan kemudian memang cocok dengan kajian mata kuliahnya pada kali ini. This is the adventure begins. We will start to write our article, and then the second phase is review our publication, and then after that searching a journal. After that we prepare our manuscript, and then sending manuscript, and then waiting for the editor journal response. Itu adalah pace-nya ataukah tahapannya. Jadi semua jurnal kurang lebih tahapannya seperti ini. Jadi awalnya kita menulis artikel, baru kita suruh teman atau dosen kita untuk mereview dulu. Setelah itu kita cari jurnal di mana kira-kira yang kita mau tuju. Setelah itu kita persiapkan naskah kita berdasarkan template dari jurnal yang kita tuju. Jadi tidak semuanya masing-masing jurnal itu memiliki manuskrip yang berbeda. Dia punya gaya selingkuh tersendiri.
Jadi kita persiapkan, baru setelah kita persiapkan naskah, kita kirim naskah kita ke jurnal yang dituju dan kita menunggu keputusannya. Apakah misalkan ada review ataukah ada koreksi-koreksi dan seterusnya. Baru kita kembalikan sending again and then writing that is accepted or rejected. Seperti itu. Ini perjalanan menuju sebuah publikasi. Jadi yang diawali tadi penjelasan saya diawali dari proses pengiriman naskah ke jurnal, baru editor menyeleksi naskah yang masuk. Setelah itu dari proses ini kadang ada ditolak sebelum direview itu karena plagiatnya mungkin terlalu banyak. Jika sebelum di peer review itu sudah ditolak memang karena mungkin maksimal ada ya tergantung dari jurnal masing-masing. Kadang ada yang 10%, kadang ada yang 20%, kadang ada yang 30%. Aplikasinya pun juga beragam. Ada yang menggunakan aplikasi Turnitin yang sadis mungkin menurut orang, ada menggunakan aplikasi plagiarism checkers dan seterusnya. Jadi pas kita kirim dia langsung masuk pada mesin plagiarism. Setelah misalkan aman di plagiarism, maka kita masuk pada tatanan peer review. Setelah peer review biasanya dua orang itu per artikel untuk setiap jurnal, untuk setiap artikel manuskrip. Kita menunggu hasil keputusan editor apakah itu diterima ataukah tidak. Berikutnya ini siapakah dia? Jadi ini yang harus kita pahami. Editor itu ada dua itu dalam jurnal itu, ada namanya editor, ada namanya peer reviewer. Jadi editor itu dia yang melakukan edit nanti yang di jurnal. Yang review itu dia yang melakukan telaah apakah dia layak dikirim ke editor untuk dipublikasi atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi peer reviewer itu yang memberikan rekomendasi kepada editor untuk layak tidaknya dia diterbitkan. Jadi kadang ada misalnya setelah kita kirim, reviewer mengatakan ini layak tetapi diperbaiki dulu koreksinya, bisa seperti itu. Berikutnya ini tugas dan wewenangnya editor jurnal tadi. Seperti yang tadi yang sebelumnya, di setiap jurnal itu ada dua komponen yang mesti kita tahu. Ada namanya tadi editor, ada namanya peer reviewer. Jadi untuk editor itu melakukan seleksi awal terhadap artikel-artikel yang masuk. Dalam artian ini dia seleksi dulu plagiarismnya apa layak atau tidak sebelum dikirim ke peer reviewer. Jadi kalau misalkan ditolak maka dikembalikan, maka kadang ada emailnya, permohonan maaf kami harus kami tolak dan mengharap ada manuskrip yang lebih baik lagi masuk. Berikutnya membuat keputusan diterbitkannya atau ditolaknya sebuah artikel. Jadi editor itu adalah the king. Dia yang menentukan apakah layak atau tidak. Jadi bahwa peer review itu bukan satu-satunya pertimbangan. Jangan sampai bahwasannya itu playmaker itu adalah peer review, tidak, hanya saja sebuah sebuah landasan pertimbangan dari editor untuk mempublikasi jurnalnya, karena tidak asal-asal saja. Jadi jangan mengharap bahwa kalau misalkan editor langsung mengambil saja keputusan tanpa ada pertimbangan review sebelumnya, maka biasa dikatakan itu jurnalnya abal-abal. Artinya tidak qualify, tidak berkualitas. Berikutnya seleksi awal, ada 3 di sini tahapan kita. Ada apakah topik artikel sesuai dengan cakupan topik jurnal, itu seleksi awalnya biasa. Nah, jadi biasanya jangan sampai artikel kita membicarakan tentang pengajaran bahasa baru kita kasih masuk di matematika. That's impossible. Berikutnya, apakah isi dan struktur penulisan itu sudah cukup baik untuk direview, sesuai tidak dengan manuskrip yang diberikan. Berikutnya, apakah artikel disusun sesuai petunjuk penulisan, misalkan ada susunan-susunannya, ada instruction for author. Dan terakhir itu biasanya ada tambahan lagi, saya lupa tulis itu,
harus melalui plagiarism checkers. Itu seleksi awal istilahnya. Berikutnya, ini keuntungan dari seleksi awal. Jadi biasanya itu jika cakupan topiknya tidak sesuai dengan jurnal, penulis dapat segera mencari jurnal lain. Jadi setelah ditolak, jangan berputus asa bahwa wah ini ditolak nih. Itu masih ada kesempatan kita cari jurnal yang kira-kira cocok dengan scope ataukah field of our manuscript. Jadi jangan pada saat kita kasih masuk langsung ditolak, wah ditolak itu artikel kok. Tidak. Bisa saja itu yang menjadi penyebabnya adalah tidak cocoknya topik dari artikel kita untuk kemudian kita masukkan ke jurnal itu. Kita cari jurnal yang lain. Berikutnya, menghemat waktu peer reviewer untuk tidak mempelajari artikel yang memang tidak sesuai dengan jurnal. Itu anunya. Itu keuntungan dari seleksi awal. Jadi tugas berikutnya ada tugas dewan reviewer. Reviewer itu memberikan penilaian, memberikan rekomendasi. Apakah memang jurnal ataukah manuskrip itu berterima atau tidak berdasarkan beberapa indikator-indikator penilaian yang diberikan oleh jurnal itu kepada reviewer. Seperti itu biasanya, bagaimana abstraknya, bagaimana introduction-nya, bagaimana metodenya, bagaimana istilahnya dia sesuai dengan IMBRAT lah. IMBRAT itu introduction, M itu adalah method, R itu adalah result, IMBRAT result, and recommendation. Seperti itu. Berikutnya, manfaat peer review itu tujuan utamanya adalah memberikan informasi yang diperlukan oleh editor untuk mengambil keputusan, dan hasil review juga dapat digunakan oleh penulis sebagai bahan masukan untuk memperkuat bagian-bagian dalam artikel yang memungkinkan artikel tersebut diterima oleh editor. Seperti itu. Ini biasanya jenis peer review. Jadi ada peer review itu ada namanya single blind, ada double blind, ada juga open peer review. Jadi biasanya yang paling sering digunakan itu adalah double blind dengan double blind review. Jadi di sini di double blind kita tidak tahu siapa yang review kita punya. Berikutnya nama penulis juga kita tidak tahu. Jadi editor itu hanya mengirimkan naskah atau manuskrip ke reviewer tanpa ada nama siapa yang punya itu tulisan, dari kampus mana atau dari lembaga mana, emailnya juga tidak ada, hanya judul saja dengan isinya. Nah itu biasanya kita gunakan double blind. Berikutnya, berapa lama biasanya review? Misalkan kita punya artikel, kita nanti latihan menulis. Jadi ini masih scope anunya, masih scope introduction-nya, karena kita akan terapan nanti, kita akan coba kirimkan berupa artikel-artikel penelitian sederhana kepada jurnal-jurnal nasional walaupun tidak terakreditasi. Berapa lama biasanya itu durasi 3 sampai 12 bulan, itu tergantung juga, ada kadang juga 1 bulan, 2 bulan, tergantung dari jurnalnya. Jadi biasanya mencari kandidat peer reviewer sesuai dengan artikelnya, sehingga dia butuh waktu lama. Biasanya menanyakan kesediaan kandidat. Kadang misalkan kalau editor itu mengirimkan surat kesediaan kepada reviewer, kadang itu dia butuh waktu sampai 2 minggu kesediaannya untuk mereview itu. Berikutnya menunggu hasil peer review, jadi kadang ya antara 1 bulan, 2-3 bulan lah, dan bahkan kadang ada sampai 1 tahun. Ini biasa keputusannya, ada kadang jenis keputusannya itu accept without any change, ada accept with minor revision, ada accept with major revision, ada revise and resubmit, ada juga reject. Itu tahapannya. Jadi kalau ada misalnya dia bilang accept, mau dia major ada mau minor, itu sudah ada harapan itu terbit. Tapi kalau dia bilang revise and resubmit, aduh, kita harus kirim ulang lagi. Jenis-jenis artikel untuk jurnal internasional. Ini jenisnya. Pertama ada namanya artikel original artikel, di mana ciri-cirinya itu ada struktur penulisan yang tetap, ada mencakup hipotesis, ada
katanya itu antara 4.000 sampai 12.000 kata, dan ada cenderung memakan banyak waktu. Ada juga di sini ada review artikel, ada juga namanya review artikel. Nah, ini biasanya lebih tepat bagi peneliti muda, sekaligus membangun citra diri sebagai seorang pemikir yang kritis. Ada juga lihat penelitian sebelumnya dari perspektif yang berbeda dan analisa masalah yang muncul dari data yang sudah dipublikasi. Berikutnya mengulas berbagai kajian pustaka yang sudah ada sebelumnya, dan terakhir itu jumlah katanya 3 sampai 5.000, 3.000 sampai 5.000 kata. Berikutnya ada literature review, ada juga artikel dengan model literature review. Ini biasanya menulis rangkuman kritis dari penelitian-penelitian sebelumnya pada suatu objek tertentu. Berikutnya menganalisa isu-isu tertentu, mengidentifikasi perkembangan kekinian, atau menunjukkan lubang penelitian dari pustaka yang sudah ada. Dan terakhir itu dapat diterbitkan sebagai bagian dari original artikel. Jadi dia hanya pada konteks literature review, tetapi dia bisa masuk pada publikasi yang mirip dengan original artikel. Berikut ada juga ciri-ciri case study. Ini bisa studi kasus dari penelitian dialami, ada mendalami fenomena, juga ada yang diharapkan dari satu rekomendasi. Ini perspektif, opini, dan komentari dari sebuah artikel. Ada perspektif artikel. Dia biasanya mengulas konsep fundamental atau ide-ide baru yang didapat dari pengamatan di lapangan. Berikutnya berbentuk artikel pendek, itu 2.000 kata. Jadi tinggal kita hitung saja di Word, itu ada biasa 2.000 kata. Yang berisi pandangan pribadi atau kritik terhadap fenomena yang sudah ada di lapangan. Ada juga opinion pieces. Dia mencakup sudut pandang penulis tentang interpretasi, analisis, atau metode yang digunakan dalam sebuah studi. Berikutnya berbentuk artikel pendek berdasarkan kritik konstruktif yang didukung oleh bukti-bukti relevan. Ada juga komentari artikel. Ada artikel pendek, itu hanya 1.000 sampai 1.500 kata. Membahas publikasi yang sudah ada, menjelaskan bagian yang mungkin akan menarik perhatian pembaca. Ada juga itu publikasi di jurnal, tapi dalam bentuk book review. Jadi kita hanya, misalnya biasanya kita ada buku, ada satu buku yang biasa yang PDF yang kadang saya kirimkan itu, kita hanya rangkumkan itu. Rangkumkan mulai dari chapter 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, baru kita kirim. Itu dipublikasi. Itu book review namanya. Jadi ingat, publikasi itu di jurnal itu bukan hanya dalam tatanan hasil penelitian atau skripsi yang dijadikan itu manuskrip, tidak. Bisa dalam konteks book review, bisa juga dalam konteks itu literature review, bisa. Ada juga jenis lainnya, ada juga kadang dia kirimkan video artikel, bisa. Video artikel, ada juga conference proceeding, ada juga technical report, dan ada juga letter atau communication. Ada banyak yang dipublikasi di jurnal itu. Sehingga ada lagi pertanyaan, bagaimana memilih jurnal yang tepat untuk artikel kita? Ada juga jurnal itu sifatnya speed publication, tetapi kualitasnya low. Oh, cepat diterima, Dek. Kita kirim itu langsung diterima. Mungkin bulan depan diterima, tapi kualitas low. Ada juga itu dilihat acceptance rate-nya. Jadi isu yang beredar juga diterima semua. Tapi ya publikasinya itu mahal. Jadi diterima tetapi publikasinya itu mungkin mahal. Ini jurnal-jurnal indexing untuk ranking 1 itu biasanya dipublikasi di Scopus, ataukah Web Science, ataukah Thomson Reuters, ataukah Microsoft Academic. Kalau ranking 2 itu dipublikasi pada indexing The Watch, ataukah CIBI, ataukah ProQuest, ataukah Yale. Dan untuk ranking 3 itu dia hanya dipublikasi di Google Scholar. Scopus yang tadi ya,
jadi Scopus itu kalau misalkan ada momok-momoknya, belum biasa ada dengar-dengar Scopus. Jadi Scopus itu adalah indexing, jurnal indexing. Jangan lagi tidak tahu kalau orang bilang Scopus, Thomson, Google Scholar, biasa ada dengar-dengar itu Google Scholar. Itu adalah indexing, jurnal indexing. Namun itu tadi ranking-rankingnya deh, ada ranking 1, 2, dan 3. Nah, jadi kalau Scopus itu jutaan judul literatur sejak Perang Dunia Kedua hingga sekarang itu Scopus itu sudah naik rank. Jadi Scopus itu memberikan data agregat untuk menunjukkan tingkat pengaruh satu jurnal atau jurnal impact ataukah institusi ataukah institutional impact. Nah, ini kalau kita lihat publisher index di Scopus, 10% itu dari Elsevier, 8% itu dari Springer, 5% dari Wiley Blackwell, 5% dari Taylor and Francis, 2% dari Sage, 1% itu dari Oxford University, Cambridge University, Emerald, dan seterusnya. Subjeknya itu ya kalau kita itu dalam tatanan social science ya, hanya 23%. Yang terbanyak itu adalah health science and physical sciences. Itu memang yang banyak. Kalau kita social science hanya 23%. Skemanya ada biasa kalau kode-kode itu di jurnal, nanti kalau kita praktikum ya, ada yang kode log itu, kalau terbuka itu kuncinya gemboknya, maka dia open access, dia gratis di download. Kita klik saja download. Tapi ada juga warna merah, open access. Itu terkunci, tidak bisa artinya dibeli kalau kita mau download. Ada berbayar, ada yang tidak berbayar. Biasanya kalau yang berbayar itu bayangkan, kalau yang berbayar itu open access biasa sampai $1,250 sampai $2,000. Berarti ya 15 jutaan. Hanya untuk download saja itu artikel. Coba bayangkan. Mahalnya itu kalau kita publikasi kita bisa dapat uang. Ketika kita di acceptance, kita ada bargaining juga dengan publisher, luar biasa. Nah, kita bisa dapat juga dana dari hak cipta kita, publikasi kita. Oke, mari kita memilih jurnal yang tepat untuk artikel kita. Yang pertama adalah jurnal-jurnal yang ada di daftar pustaka artikel kita. Yang kedua, jurnal yang memuat artikel yang mirip dengan artikel kita. Jurnal yang mencakup bidang keilmuan pada artikel kita. Jadi jurnal-jurnal yang ada dalam pustaka kita itu, pertama kita lihat dulu daftar pustaka di artikel kita. Yang kedua, perhatikan pustaka yang berasal dari jurnal. Berikutnya kita cek apakah artikel ataukah jurnal, sehingga itu kemarin waktu penulisan penelitian yang saya kemarin tugaskan, saya wajibkan usahakan referensinya berasal dari jurnal internasional yang ada DOI-nya, Digital Identifier Object. Nah, itu kemarin yang saya infokan, karena memang antisipasi ke sini, ke publikasi. Kalau artikel kita, daftar pustaka kita ada begitunya, artinya luar biasa. Itu pasti salah satu trik-trik untuk kita diterima manuskrip kita, tapi belum tentu ya, artinya hanya saja trik saja. Dan buatlah daftar. Jadi biasanya seperti ini. Kita cek-cek status. Jadi biasanya penulisan jurnal seperti ini, ada buku, ada jurnal. Seperti ini ada Journal of Business and Ethnic. Tinggal kita cek. Ada juga di American Journal of Islamic Social Science, ada juga jurnal dinamika akuntansi. Kita cek itu kebenaran di webnya, juga ada DOI-nya. Itu untuk kebenarannya. Berikutnya, jurnal yang memuat artikel yang mirip dengan artikel kita tinggal cek di Scopus. Kita coba cek kajian kita yang nantinya dari artikel yang kita dapat itu bisa menjadi referensi kita nanti. Jadi gampang sekali cari daftar pustaka deh. Tidak usah kita kemarin hanya copy paste dari internet, namun kemudian di Scopus saja. Kita ketik di situ, cari di situ di website, dari hasil pencarian dari kata kunci yang kita atau keyword yang kita miliki dari judul penelitian kita, itu bisa itu langsung muncul semua. Itulah nanti yang muncul, kita download untuk kemudian kita jadikan referensi di artikel ataukah
skripsi atau tesis atau disertasi kita. Oke. Ini beberapa untuk jurnal yang memuat artikel yang mirip dengan kita biasanya. Jadi tinggal kita lihat saja tujuan dan cakupannya, terindeks di mana, publikasi yang relevan, kontaknya di mana. Ini nanti kita buatkan kolom-kolom supaya nanti pertimbangannya bisa nanti masuk ke masuk pada publikasi kita ke depannya. Jadi ada juga ini cakupan keilmuan kita, ada Compare, ada di Scopus, jadi silakan buka saja www.scopus.com. Nanti kita akan pelajari juga secara praktikum pada pertemuan 456. Ada quote di sini, don't give up before the miracle happen. Jadi itu quote-nya, intinya bahwa ya jangan berputus asa sebelum itu keajaiban datang. Ya, intinya ya itu quote-nya, don't give up before the miracle happen. Jadi seperti kemarin tugasnya itu pokoknya don't give up. Kalau kemarin itu tugasnya yang saya coba lihat itu yang tahan banting itu siapa, Nur Fadillah. Pokoknya najinna nih no kurang itu. Reski siapa? Itu kata tingkatnya. Najinna nih Panoko itu. Tapi itu don't give up until the miracle happen. Oke, adik-adik semua, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi ini hanya sebagai pengantar pada adik-adik semua terkait tadi bagaimana model-model jurnal yang nantinya ke depannya nanti kita akan latihan. Jadi nanti kita akan latihan buat judul, buat abstrak, pendahuluan dan seterusnya. Jadi paling tidak ada dulu istilahnya informasi terkait tempat di mana kita mau berenang. Logikanya misalkan target saya kita mau berenang di laut, di Senggol. Tapi tidak mungkin saya mau panggil dulu langsung lompat saja ke sana. Kita mau tahu ciri-cirinya dulu. Bagaimana kedalamannya. Banyak gak bulu babi di dalamnya, di bawahnya. Banyak gak pecah belingga. Jangan sampai nanti lompat langsung begitu langsung tenggelam atau injak bulu babi. Nah, seperti itu. Minimal ada dulu informasi sebelum kita nanti masuk untuk berenang. Oke. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan? Bagaimana Andi Windy? Ada yang mau ditanyakan? Sir, saya bertanya, sir. Siapa? Hardiana. Oke, silakan. Oke, silakan. Oke, terima kasih sir atas kesempatannya. Sir, kan tadi ada itu yang slide keberapa ya? Saya tidak ngerti yang masalah artikel pendek itu, sir. Kan artikel pendek itu maksudnya kan saya tahu itu artikel itu kayak maksudnya pendek ini artikel tuh, sir, maksudnya tidak. Coba saya lihatkan contohnya dia. Ada di rekam, sir, cuman kan kalau tidak bisa saya buka, kalau kita kan pasti bisa. Coba saya lihat dulu. Saya lihatkan contohnya. Yang artikelnya. Oke. Tidak hanya itu artikel panjang dan artikel pendek. Biasanya ada artikel yang agak lumayan panjang itu. Ini Scopus ya. Ini hanya 5 lembar ini deh. 5 lembar ini. Judulnya coba dilihat. Why should literature be used in the language classroom? Sederhana sekali. Hanya kajian-kajian pustaka saja. Dia hanya susun saja pertama ada ini, baru ada creativity dan seterusnya, ada authenticity, sudah itu. Sudah. Conclusion. Daftar pustaka. Selesai. Pendek tak? Tapi maksudnya artikel aslinya itu berapa lembar? Tergantung yang dari manuskripnya, Dek. Dari jurnalnya. Oh. Ada yang kadang sampai 20 lembar, ada yang kadang paling sampai biasanya paling banyak artinya tidak ada sebenarnya maksimalnya, hanya saja itu artinya disarankan saja biasa paling banyak itu, karena kan orang intinya kan intisari sebenarnya ya, makanya saya bilang. Jadi kadang pernah saya dapat itu jurnal sampai 25 lembar artikel.
25 lembar. Bisa. Ah, Artikelnya sudah 5 lembar. iya, Wah. pernah ada saya dapat. Tetapi kalau yang pendek ini yang saya dapat yang pendek ini. Hanya 5 lembar saja. Dan ini sederhana sekali deh. Tidak ada tabelnya, Oh, tidak. jadi berarti Tidak ada yang apanya. minimal itu 5 lembar. Artinya Oh, tidak iya, iya. artinya tidak ada juga, tetapi ini saya dapat yang jelasnya dia dia sudah padatkan materinya berdasarkan dari keinginan dari manuskripnya. Istilahnya Betul-betul ya rangkum dia sekali. rangkumkan. Nah, jadi tergantung Oh, saja deh. Deh. Oh, Dan ini tidak main-main deh. mungkin Ini Elsevier ini. dasar mungkin tergantung. Iya, kalau mungkin banyak kan kalau artikel itu kan dibuat sesuai dengan daftar pustaka, Sar. Jadi mungkin semakin banyak mungkin jurnal tertera di daftar pustaka. Lebih bagus. Lebih itu bagus lebih bacaannya. banyak. Coba kita lihatin daftar pustakanya itu. Artinya itu kan sebenarnya pijakan teori. Itu daftar pustaka adalah pijakan teori. Coba kita lihatin daftar pustakanya. Inilah yang menjadi kajiannya yang dia diskusikan di atas tadi. Ini semua. Nation, creation, grief, horse. Pokoknya ini kajiannya semua masuk semua di sini. Nah, itu sebenarnya seperti itu, Dek. Oh, iya, Sir. Jadi jangan diambil artinya, karena rata-rata saya lihat mahasiswa sekarang itu momoknya publikasi artikel karena memang dia belum paham dia itu apa sebenarnya itu artikel di jurnal. Yes, sir. Itu mereka belum paham. Padahal sebenarnya enak. Dan bahkan kalau bagus kajian, tadi kadang kita dibayar. Kalau bagus kajian. Yes, sir. Enak kalau orang sudah paham dan sudah tahu. Kita kan pengalaman. Kita ini baru. Makanya saya coba berikan gambaran-gambaran dulu karena masih ada waktu kurang lebih 1 tahun untuk selesai insyaallah. Minimal kalau sudah paham, sudah tidak shock nih. Istilahnya kalau orang baru mau tes TOEFL, langsung tes TOEFL pasti shock. Tapi kalau sudah ada yang bayangan TOEFL itu seperti ini trik-triknya, ini yang kita ikuti tes itu ada listening comprehension, ada structure and written expression, dan ada reading comprehension. Jumlah soalnya 50, 50, 50. Seperti itu tuh. Jadi sudah enak, sudah enak. Seperti itu sebenarnya deh. Oke. Oh, iya. Masih ada yang lain. Masih ada yang lain mungkin deh. Sebelum mungkin ada yang sudah mau menyiapkan makanan nih. Hah? Siapa? Masa kasar. Hai, mana Sumi? Andi Widya, iyo bawa makananmu di sini. Betul. Ya kan santai tuh sambil memasak tuh disimpan HP-nya di situ tuh. Kan begitu. Iya. Pokoknya tidak ada membatasi waktu dan tempat kalau online. Arjo tadi pergi pasar kuliah. Siapa tuh Nurhanisa dari pasar. Pulama. Oh iya. Tidak ada yang membatasi. Bilang kita kemarin yang mau dikaji itu daftar pustakanya. Nanti kita akan apanya? Kita bilang tak Sar, ini nanti yang mau dikaji mulai dari background sampai daftar pustakanya nanti Iya, nanti kita akan kaji tuh, Dek. Jadi saya pertemuan 1 2 3 itu masih teori-teori penggemburan deh toh supaya kita paham. Nanti pertemuan ke-4 5 6 kita coba praktikum. Makanya saya bagi-bagi kelompok memang dulu yang kemarin saya titip. Sudah ada kelompoknya. Nanti bagaimana tuh ada 1 orang yang 3. 1 sendiri, Ji. Iya, 3 orang. 3 orang. Ya, kasih masuk 1 di 3 itu toh. Oh iya. Sip, Sir. Oke deh ya. Terima kasih banyak. Selamat berbuka puasa, Sir. Sehat-sehat semua ya. Oke, amin. Fasal Lukirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.